Satu dua hari terakhir ini beredar kembali sebuah video yang sepertinya ini video sudah cukup lama, ya. Tapi kemudian hari ini kita lihat viral kembali, ya, trending kembali tentang sebuah pernyataan dari seorang pemimpin ormas besar, ya, yang menyatakan bahwa tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu ada. Jadi kalimatnya memang seperti itu. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu ada. Ya, terlepas setelah itu kemudian ada kalimat-kalimat yang lain, tetapi kalimat itu tegas saya dengar memang dari video tersebut. Nah, yang ingin saya katakan pertama adalah saya tidak tahu apa motivasi ataupun apa yang melatar belakangi sehingga kalimat ini harus terucap. Ya, nah, video ini adalah hanya dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang mudah, ya, penjelasan yang terang benderang bahwa Allah itu ada. Ya, kita ini orang awam, ya, dan sebagian besar kaum muslimin di Indonesia ini juga mayoritas adalah orang-orang awam, sehingga kita harapkan bahwa untuk memahami bahwa Allah itu ada itu sebenarnya sangat mudah, ya, artinya adalah bahwa secara akliyah, ya, maupun secara nakliyah, ya, secara pemikiran, secara rasionalitas, maupun berdasarkan dalil-dalil yang bersumber dari Nas, Al-Quranul Karim, tegas, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Allah itu ada. Ya, maka kita ini di dalam Al-Quranul Karim, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berpikir, ya, untuk senantiasa merenungkan ciptaan-ciptaannya, untuk senantiasa berpikir tentang makhluk-makhluknya, ya, untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Itu secara akliyah. Ya, maka banyak sekali ayat-ayat yang memotivasi kita, ya, sebagai orang-orang beriman untuk semakin memperkuat keimanan kita dengan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah sehingga kita semakin yakin bahwa Allah itu ada. Ya, dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun di situ. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, ya, kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keberadaan Allah. Bagi siapa? Bagi ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Banyak ayat-ayat yang kemudian diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala la'allakum yatafakkarun, misalnya, agar kalian berfikir. Afala ta'qilun, agar apakah kalian tidak berfikir, apakah kalian tidak berakal, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka itu tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, apakah mereka juga tidak berfikir tentang bagaimana langit-langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara rasionalitas, secara logika, sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk berpikir siapa yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dunia dan seisinya ini, seluruh benda-benda luar angkasa itu. Allah perintahkan kita semua untuk berpikir. Itu dalil akli, dalil akliyah. Sehingga kita pun secara rasional itu sudah bisa sebenarnya memastikan bahwa Allah itu ada dengan merenungkan ciptaan-ciptaannya. Lalu kemudian secara nakliyah di dalam Al-Quranul Karim, ya, itu sudah jelas, ya, bahwa Allah itu menyebutkan lafaz Allah sendiri, lafzul jalalah, lafaz yang agung ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 2699 kali. Itu artinya apa? Bahwa Allah itu ada. Ya. Bahkan kita kan sering mengatakan dalam kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya kita ini dan semua yang kita miliki ini semua adalah milik Allah. Dan sesungguhnya kita semua dan yang kita miliki ini semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Katakan bahwa Allah itu satu. Ini kan menunjukkan bahwa Allah itu ada. Jadi secara nakliyah, ya, jelas bahwa kalau memang dikatakan tidak ada ayat yang menerangkan bahwa Allah itu ada di dalam Al-Quranul Karim, nah ini pengertiannya seperti apa? Pengertiannya bagaimana? Ini kan harus dijelaskan. Kalau memang kalimat yang berbunyi innallaha maujudun misalnya, sesungguhnya Allah itu ada, ya memang tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, tetapi Al-Quran itu sendiri, kalau saya mengatakan bahwa seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang jumlahnya 6.000 lebih itu, ya 6.000 lebih ayat itu sudah menunjukkan dalil, itu sudah menunjukkan bukti keberadaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi, untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, tidak harus ada sebuah ayat yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Ya, innallaha maujudun misalnya. Sesungguhnya Allah itu ada. Ya, tidak harus ada kalimat yang seperti itu. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah adalah kita ini kan orang-orang berakal. Kita ini adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya diberi otak, ya, secara zat, ya, tetapi kita juga diberi akal, kemampuan untuk menalar, kemampuan untuk berpikir. Ya. Nah, maka banyak sekali ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita untuk berpikir supaya kita ini punya keyakinan yang kuat, supaya kita ini punya keimanan yang bulat bahwa Allah itu ada. Nah, oleh sebab itu, maka yang harus terus-menerus kita lakukan adalah berpikir tentang kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah, kemahatahuan Allah. Ya, berbagai seluruh pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seharusnya menjadi bahan renungan kita, sehingga keimanan kita akan keberadaan Allah itu akan semakin meningkat. Maka dengan keimanan yang semakin meningkat, maka manusia akan semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi video ini hanya kita buat dalam rangka untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang lurus, yang mudah dipahami, ya, khususnya kepada orang-orang awam, ya, termasuk kita ini juga orang awam, agar kita tidak harus menafsirkan yang macam-macam tentang sebuah kalimat yang mungkin dinyatakan oleh orang-orang yang berilmu tinggi gitu ya, sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa meskipun di dalam Al-Quranul Karim tidak ada ayat yang berbunyi bahwa Allah itu ada, tetapi Al-Quran itu sendiri secara keseluruhan adalah bukti yang paling kuat bahwa Allah itu ada.